Saya juga pernah mengalami sebuah serangan yang bisa saya katakan itu paling fatal dalam dunia yang saya lakukan waktu itu. Rasanya itu serangan seperti apa? Menusuk seperti benda tajam masuk ke dalam jantung. Itu rasanya luar biasa sakit. Mungkin kalau orang di selain saya mungkin bisa mati gempa gitu. Waktu itu posisi saya lagi di jalan di lampu merah, merasakan seperti ada waktu pas lampu merah itu seperti ada tekanan, mas, kayak energi yang berat di dalam badan kan, semakin berat langsung seperti ada sebuah benda tajam masuk ke jantung. Dan seketika saya nafas susah sekali, hampir nggak bisa nafas, narik nafas satu kali pun, semakin narik nafas itu seperti benda tajam semakin masuk. Nama saya April. Mulai hari ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya dalam dunia spiritual. Awal dulu mula ketika sebelum terjun dalam dunia spiritual, saya dulu semenjak lulus dari SMP sering kali berjalan-jalan sampai ke makom-makom, dan dari itu seseringnya saya sering ke makom itu rasanya di sana itu nyaman, damai, tentram, dan saya di sana nggak berniat meminta ini dan itu. Saya fokus zikir, bersolawat, mendoakan sahibul makom, karena pada hakikatnya kita ketika berziarah itu untuk mengingatkan kita kembali ke Sang Pencipta. Dan pada hari itu juga saya pernah ke makom-makom, dan salah satu makom pernah saya kunjungi. Saya berzikir kadang dari jam 12 mulai selesai sampai subuh. Dalam masa saya berzikir di dalam situ, saya merasakan satu kenyamanan dan kedamaian, dan di dalam itu juga merasakan sensasi yang di luar nalar. Contohnya itu kadang ada beberapa hawa yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh dan sampai membuat badan saya itu bergetar tanpa ada seorang pun yang melihat. Terkadang seperti kadang juga ada aroma wangian, padahal di dalam situ saya seorang sendiri, tak ada orang pun yang di samping saya. Dan juga pernah seperti ada sosok yang di belakang ikut seperti berzikir. Tapi waktu saya berzikir itu, saya tak pernah merasakan ketakutan, karena saya sudah merasakan kenyamanan di dalam makom. Padahal sepi itu kan. Padahal sepi, mas. Dan seiring berjalannya waktu, fenomena di luar nalar itu seringkali bermunculan semenjak saya rutin seringkali berziarah-ziarah ke makam-makam. Contohnya apa, mas? Terkadang seperti ada orang lewat tapi sekelebat. Kadang ditambah lagi juga ada seperti suara perempuan ketawa, ada yang menangis, tapi nggak ada orangnya, nggak ada sosoknya, sepi. Pernah ditemui sohibul makom nggak?
Kalau ditemui Saibul Makom, waktu biasanya gimana Mas? Habis dari makom, kadang pernah didatangi sosok dalam alam mimpi. Kebanyakan sih kalau beliau datang, dia cuman kadang tersenyum doang. Ketika saya mengucapkan salam, Mbah, dengan siapa? Dia cuma bisa tersenyum, nggak ada respon. Tapi pernah suatu ketika saya pernah ke makom, salah satu makom itu saya dikabarin sama teman. Waktu saya mau ke makom dikabarin temanku mau nolong orang yang katanya orang itu susah meninggal. Dia laporan ke saya minta tolong. Lah waktu itu dalam posisi itu dia minta tolong, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Orang kita beda kota, ya jauhnya. Kalau bantu bingung mau bingung minta seperti apa, bantuan seperti apa. Dia katanya minta dibantu dong aku. Saya kewalahan aku. Pakai apa dong? Waktu itu saya sempat berpikiran seperti ini. Orang kalau kita ziarah ke makam wali itu sebenarnya masih hidup. Dalam keyakinan saya sempat mengucap begini, Mbah, saya kesini mau minta tolong. Bukannya saya minta tolong jenengan, cuman saya minta tolong sampaikan ke Sang Pencipta supaya temanku yang di sana di Lampung sana selamat, mau mengambil ilmu orang yang mau meninggal itu supaya lancar. Dan saya mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf, minta bantuan sama jenengan, Mbah, tolong dibantu pakai cara apa jenengan. Setelah itu saya dikiraan biasa, saya kirim sholawat, kirim fatihah ke Saibul Makom itu. Setelah selesai saya keluar dari situ, teman saya nelpon, PC itu sih di call Mas. Katanya dia bilang gini, Bel, makasih ya untuk bantuannya. Waktu itu saya bingung, Mas, bantuan apa? Oh, saya di sini. Nah, saya bilang sama temanku, lah saya bantu apa? Katanya temanku bantuan yang dari saya itu wujud seperti seorang pendekar, Mas. Kayak pendekar, pakai ikat hitam, pakai seperti apa, belangkon ikat itu sih, Mas. Katanya dia bantu mengatasi serangan-serangan itu, Mas. Sampai finishnya itu orangnya meninggal dengan tenang. Yang mau diambil ilmunya itu sih, Mas, karena faktor usia, kebanyakan ilmu nggak bisa meninggal. Akhirnya dia minta terima kasih, temanku itu ngucap terima kasih bantuannya itu loh. Nah, waktu itu juga saya sempat berpikir, Mas, saya itu cuman minta doa, saya cuman berdoa kok tiba-tiba langsung diijabah. Ternyata seorang wali Allah itu ketika istilah orang yang berziarah itu anak cucunya ngeluh kesah tanpa kita meminta, beliau kadang langsung tandang, langsung membantu tanpa kita pinta, kadang seperti itu. Dan pengalamanku, beberapa pengalaman lagi pernah ke makom yang katanya sana itu banyak demitnya, padahal
di sana itu terkenal makam wali, termasuk ya dulu masih anggota Wali Songo. Masih anggota ya. Nah, masih anggotanya Wali Songo yang terkenal dengan sebutan Syekh Sijna, Syekh Lemah Abang. Waktu itu saya penasaran mas, saya nggak mau katanya ya kan, saya buktikan sendiri. Saya datang, emang tempatnya banyak rimbunan pohon-pohon gede mas, Besar ya. jauh dari perkampungan, agak sedikit ke bukit, banyak sungai di sana. Ya ada beberapa musola satu dah, ada pohon papringan juga. Saya bermalam selama kurang lebih 5 harian di sana. Kalau mau makan kita turun dulu, cari makan ke makom. Jauh Dari makom jauh ke rumah warga cari makan. yang ada jualannya ya. Mm-mm. Oke. Terus Sana itu ternyata banyak, dari mulai jam sore pagi itu mas ya, udah banyak orang yang ketawa tapi tak ada sosok. Banyak orang ketawa, cewek itu ketawa, ya katanya itu sebangsa kundi. saya Sebangsa kundi, kuntilanak itu ya katanya. Tapi kan niat saya di sana mau berdiam diri, berzikir, bersalawat. Saya nggak berpikiran seperti itu. Waktu itu emang mungkin nyali saya masih gede, jadi saya berani mas. Kan katanya situ makam wali mas, tapi kenapa kok banyak demitnya gitu. Itu tanya itu mas, banyak orang yang minta-minta ke situ juga, tapi kebanyakan minta-minta ya banyak yang kesampaian. Mau minta kaya, minta apalah, tapi efeknya ngeri sana. Kalau melanggar langsung fatal, turun ke nol lagi. kalau meninggal langsung Kalau apa namanya syaratnya apa pantangannya dilanggar, kembali ke nol lagi. miskin Nah, lagi. miskin lagi. Tapi nggak sakit nggak apa. Enggak, tapi nggak bisa kembali lagi ke sana, udah nggak bisa minta-minta. Oke. Lah pertanyaan saya gini mas, situ makam wali kok buat minta seperti itu? Nah saya kan bermalam selama 5 hari, saya telusuri mas. Ternyata di sana itu banyak demit. Saya pernah mandi juga di sana, di Sendang. Itu mandi kembang. Saya kan dulu pernah waktu masih coba-coba, katanya Sendang itu buat macam-macam pengobatan, buka aura juga kan. Katanya juru kunci suruh ngasih bunga 7 rupa, kasih dupa, terus mandi. Saya mandi waktu itu pas malam jam 12, mandi tanpa baju selai pun. Tapi di samping saya itu nggak ada lampu mas, ruangan situ nggak ada lampu, di bawah pohon besar Sendangnya itu kan. Saya cuman pakai lilin buat penerangan biar kelihatan. Ternyata saya pas mandi, di samping saya itu ada sosok kayak wanita, rambutnya panjang, pakai jubah putih. Dia cuma berdiam diri. Saya tanpa pikir panjang, mandi saya ngebut mas, ngebut nggak lari. Saya selesaikan pakai baju, saya rampung, selesai. Setelah selesai saya langsung masuk ke musola yang di makom, sekitar makom itu. Ya nggak lari, kalau lari nggak ada lampu, jatuh, takut jatuh mas gitu. Nah itu beberapa hari lagi selanjutnya itu ada pernah di situ buat adzan mas, buat adzan. Musola itu kan buat adzan kan sebenarnya kan wajar mas, musola buat adzan. Waktu ada orang yang adzan di situ, ada dentuman keras seperti apa, meriam tapi gede,
seperti menghantam musuh dua gitu. Bom berarti. Iya, mau yang adzan itu kan kaget mas, berhenti kan, mau mulai adzan lagi dua gitu. Saya juga sempat berpikir ini makam wali apa enggak, nah, kan. Setelah ketiganya ada normal biasa. Hari selanjutnya saya kedatangan seekor ular kecil warna hijau ukuran segini mas, matanya merah. Dari pagi sampai malam warnanya hijau kecil ukuran 1 jari, matanya merah, lidahnya merah. Terus saya bilang ke kuncen yang melihara makam itu, Mbah, saya bermalam di sini didatengin ular dari pagi sampai malam. Lah katanya kuncen bilang sama saya gini, seumur-umur saya jadi kuncen mas, baru kali ini ular masuk sampai musola. Saya bilang gini, apa iya mbak? Iya mas, kata kuncennya itu. Setelah itu malamnya kan tidur mas, malam tidur saya bermimpi ketemu cewek cantiknya sekali, cantik sekali mas, badannya putih, rambutnya panjang mas, istimewa istilah. Bajunya seperti normal orang biasa. Setelah berapa menit kemudian dia berubah, separuh manusia separuhnya ular, warnanya tubuhnya itu hijau. Sempat ngobrol. Dalam mimpi itu saya seperti nggak ngerasa takut, seperti kayak teman sendiri mas, ngobrol. Saya dalam mimpi itu berpikir, apa jangan-jangan ini ular yang tadi, yang dari pagi sampai malam itu. Terus tanpa singkat cerita itu gini, dia setelah jalan-jalan dalam mimpi itu jalan-jalan, dia pesan gini, mas kalau nanti mau pulang hati-hati ya, Gus. Selamat, seperti mengucap perpisahan, terima kasih. Dan ternyata waktu saya bangun, waktu itu kan waktu pas corona itu mas, warga kan pas dia nyuruh saya pulang, dalam mimpi itu kan nyuruh saya pulang, ternyata warga juga naik, orang-orang yang di dalam situ suruh pulang semua. Kok bisa kejadian pas dalam mimpi si ular itu nyuruh saya pulang, warga keesokan paginya nyuruh pulang. Saya sampai sekarang nggak yakin itu makam wali. Oh, berarti itu bukan makam wali. Soalnya gini, pernah teman saya ke situ juga kan, kena kesasar ke situ sampai ke makam situ. Ternyata ada sosok seperti kera warna putih agak gede ya, seukuran perut itu mas, yang menjadi kelapa itu kan gede. Itu katanya dia jaga makam situ. Teman saya pernah cerita gitu kan, dan saya juga mengalami waktu saya ngambil tanah di sekitar makam, minta buat syarat tertentu kan, itu ada geraman seperti suara monyet. Dalam pikiran saya, apa mungkin itu monyet itu yang suka ngasih orang yang minta, nah gitu kan. Nah, terus apa lagi mas? Pengalamanku pernah ke salah satu makam keramat yang terkenal. Di sana ya beberapa makam kan kadang macam-macam penghuninya juga, macam-macam sensasi. Pernah salah satu makam saya disuruh seperti kayak rumah sendiri mas. Begitu masuk, duduk, hawa tenang, sejuk. Ketika zikir, terus seakan-akan menyuruh saya untuk berlama-lama di situ. Jadi saya merasakan kenyamanan waktu berzikir kan. Lah waktu pas zikir itu seperti kadang badan itu seperti mengambang.
rasanya seperti semakin nyaman, seperti kayak dihipnotis itu sih mas. Ditambah aliran-aliran listrik masuk ke dalam jari-jari itu mas, masuk ke dalam tubuh, sampai saya pejamkan mata. Ini kejadian apa? Kok rasanya macam-macam. Ternyata memang di situ auranya, energi tekanan gitu semakin malam semakin gede. Nah itu salah satu makam yang pernah saya kunjungi. Makam mana mas? Salah satu makam di daerah Batang, kota Batang. Apa namanya? Itu makam Mbah Hasan Surki Jatikusumo. Jadi setelah saya sering ke makam, ternyata dia pernah mengalami suatu kejadian. Kakak saya pernah kemasukan suatu makhluk astral. Waktu itu pas saya tidur siang, tiba-tiba itu warga semua ramai berbondong-bondong masuk ke dalam rumah. Setelah itu saya sempat bangun, lihat warga sampai masuk rumah, kan saya kaget mas. Kaget ternyata, dan ada suara ngeram-ngeram kayak macan itu kan. Dan waktu itu ibu saya manggil saya waktu itu, bel gini. Saya samperin kan, ternyata kakakku dulu posisinya udah dipegangin orang-orang, katanya apa, dari cincin lah, dari apalah macam-macam, dari benda yang kakak saya punya, katanya itu masuk ke dalam tubuhnya. Terus saya bilang ke warga, itu bukan dari cincin, bukan dari macam-macam. Dan secara tidak langsung, waktu itu saya spontan, tangan saya refleks megang ubun-ubun kakak saya. Waktu itu saya spontan baca salah satu doa nubuat dalam satu tarikan nafas. Langsung seketika kakak saya lemas dan sadar. Dan dari itu saya waktu pas setelah kakak saya sadar, saya kembali tidur lagi. Baru keesokan harinya saya bingung, kenapa kok saya bisa seperti itu, yang ngajarin saya siapa. Saya lalu bilang sama kakek nenek kan, iya yang masih itu kan nenek sekarang, bilang ke nenek. Ternyata waktu itu saya bilang ke nenek, Mbah, apa emang mbah dulu ada yang bisa ngobatin? Karena iya, dari jalur bapak dan juga jalur ibu, mereka semua bisa ngobatin, ahli pengobatan. Nah dalam waktu itu, setelah nenek saya bercerita seperti itu, saya mulai menekuni dunia pengobatan. Saya mencari orang yang bisa mengajarin saya, supaya apa yang saya punya biar bisa berkembang, biar bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan singkat cerita, saya ketemu salah satu orang yang bisa menuntun saya dalam dunia pengobatan, bertahap demi bertahap. Waktu itu saya diberi suatu ijazah amalan suruh puasa. Nebus. Setelah selesai, baru saya memberanikan diri untuk terjun ke lapangan langsung, memandu orang tanpa saya minta mahar lah dan macam-macam. Niat saya bantu orang tulus, ikhlas.
biar orang itu masalahnya selesai. Orang obat itu aja, Mas. Ya dari kalangan anak kecil sampai pernah juga orang kesurupan selama 3 hari. Waktu itu saya mau berangkat kerja, Mas. Teman saya nelpon, katanya salah satu saudaranya kesurupan, kemasukan. Saya langsung izin nggak berangkat kerja, langsung datang ke rumahnya temanku. Pas saya datang ke situ, saudaranya temanku itu sudah dalam kondisi seperti kerasukan, kayak gerem-gerem, kayak harimau itu, Mas. Terus saya ke situ, dia marah, yang saudaranya yang kerasukan itu kan marah kan, katanya bilang sama saya, kamu mau apa kesini, nggak usah ikut campur, jangan ikut-ikut, ini urusan saya sama keluarga sini. Nah saya kan bilang sama sosok astral itu, Mas, saya di sini disuruh bantu, saya suruh bantu, suruh ngobatin. Terus saya bilang gini, kamu itu mau apa, tujuanmu di sini mau apa, jangan ganggu, alammu sudah beda, ini kan. Tanpa pikir panjang, karena itu yang ngerasuk itu setengahnya seperti berontak mau ngelawan. Terus saya bilang sama saudara-saudaranya kan, suruh megangin. Tanpa pikir panjang, saya langsung tarik. Dia pakai semacam tenaga dalam, pakai toa itu, Mas, yang guru saya ajarkan. Tarik, setelah itu selesai keluar. Besoknya lagi saya dikabarin kerasukan lagi, Mas. Ya. Ternyata saya datang lagi, ternyata sosoknya masih itu. Nah, setelah saya kayak ngomong istilahnya kayak maunya apa, kok masuk lagi ya, katanya dia mau minta janin yang ada di saudara perempuannya ke temanku itu. Saya mau keluar, katanya dia, saya mau keluar, tapi saya mau minta bayi yang dalam kandungannya kakaknya itu. Nah terus saya bilang, yo jangan, nggak boleh, kalau sampai seperti itu saya laporin loh sama guru saya. Dia seperti nantang, Mas, nggak, coba panggil loh, katanya dia yang rasuk itu, berani saya panggilin, saya tunggu. Terus saya kan bilang, telepon kan sama guru saya kan, apa, tenang, saya bantu dari sini istilahnya. Ya sebenarnya tanpa guru saya bilang seperti itu, dia otomatis bantu dari jauh kan. Saya suruh cari rumput yang biasa kita injak-injak, Mas, rumput kayak rumput keteke tapi yang panjang itu kan. Kata bahasa saya suruh ngikat ke salah satu jempol ibu jari itu kan, kaki diikat. Terus saya waktu itu diajarin suruh buat air, kasih doa, isi doa itu sama air suci, diminumkan. Setelah itu alhamdulillah sampai sekarang nggak kerasukan lagi, Mas, alhamdulillahnya. Pernah nggak pas yang mengalami kejadian serangan balik atau cerita dari pasien apa? Kalau serangan balik sebenarnya banyak, Mas. Dulu waktu beberapa, ya kalau dunia pengobatan seperti itu, Mas, emang kita misal ngobatin salah satu orang yang entah dikirim orang, dikirimin semacam kayak santet lah, macam-macam lah, pasti efeknya orang yang ngirim itu, Mas, tetap ada serangan balik ke diri saya, Mas. Cuma kan saya nggak pernah cerita sama orang yang saya bantu.
takutnya nanti khawatir lah. Dulu pas waktu saya dipanggil orang kan, datang ke rumah katanya sakit bergiliran mas, yang satu sakit udah sembuh giliran pindah lagi. Terkadang ada gangguan di rumah, ada semacam dentuman di rumah kayak petasan rudal, tapi nggak ada barang satupun yang apa di atap, seperti mungkin nggak ada, seperti ada orang yang melempar. Kadang ada suara aneh-aneh lah, kayak geraman macam-macam. Dan katanya beberapa orang yang pernah saya obatin itu, yang biasa dikirim-kirim seperti itu, kadang melihat sosok-sosok astral, entah kayak pocong, pernah juga kayak kunti. Nah waktu itu saya kan dipanggil ke situ kan, suruh ngobatin. Selalu saya bilang ke yang punya rumah, nggak ada apa-apa. Pikiran saya kan gini mas, biar orang yang saya bantu biar tenang, biar nggak panik. Karena kalau semakin orang itu panik, bangsa mereka yang ganggu, yang kiriman itu semakin senang mas. Jadi kita mengalihkan pikiran orang di dalam rumah itu supaya tenang. Kalau tenang, mereka akan semakin sebel mas. Nah baru saya melakukan sembahyang lah, sholat, pikiran, tawasulan, buat air, lalu bersihkan semua. Orang satu rumah tak kasih air doa buat pemagaran diri yang pernah guru saya ajarkan, saya praktekkan semua. Alhamdulillah selesai. Setelah itu nggak ada gangguan lagi. Saya juga pernah mengalami sebuah serangan yang bisa saya katakan itu paling fatal dalam dunia yang saya lakukan waktu itu. Rasanya itu serangan seperti apa, menusuk seperti benda tajam masuk ke dalam jantung. Itu rasanya luar biasa sakit. Mungkin kalau orang di selain saya mungkin bisa mati tempat itu mas. Waktu itu posisi saya lagi di jalan di lampu merah, merasakan seperti ada, waktu pas lampu merah itu seperti ada tekanan mas, kayak energi yang berat di dalam badan kan, semakin berat, langsung seperti ada sebuah benda tajam masuk ke jantung. Dan seketika saya nafas susah sekali, hampir nggak bisa nafas. Narik nafas satu kali pun, semakin narik nafas itu seperti benda tajam semakin masuk ke dalam jantung. Alhamdulillahnya saya pernah belajar olah nafas, jadi saya bisa mengatur nafas sampai ke rumah. Yang saya takutkan dulu waktu kalau saya nggak bisa, dulu kalau saya nggak ikut latihan olah nafas, saya mungkin udah wassalam mas di lampu merah itu. Untungnya pernah masuk olah nafas itu, belajar olah nafas, saya bisa mengatur sampai ke rumah. Sampai waktu itu pas kejadian itu saya nggak bisa tidur satu malam, dari pagi sampai malam nggak bisa tidur. Saya merasakan sakitnya luar biasa dalam jantung. Dan itu waktu itu saya berpikiran ke rumah sakit, ini medis apa non medis, soalnya keluarga itu nggak ada riwayat sakit jantung. Setelah itu saya waktu ke rumah sakit, diagnosa, perkiraan dokter itu setelah melihat langsung katanya itu jantung bengkak. Lah kejadian yang jantung bengkak itu biasanya kebanyakan udah muntah darah mas, sininya memar, tapi saya enggak, normal.
katanya dokter masih diprediksi, dan saya disuruh ke rumah sakit yang lebih gede lagi di kota Pekalongan. Tapi di rumah sakit itu masih bisa cuma memprediksi, belum bisa memastikan. Rumah sakit yang gede di Pekalongan itu merujuk, ngasih rujukan ke rumah sakit di Semarang Karyadi kan. Alatnya yang komplit. Ternyata hasilnya sekat jantung itu terbuka. Singkat cerita, setelah saya mau dioperasi kan, itu saya mengalami kejadian yang aneh mas. Kejadian yang aneh itu sebelum saya sadar kan, katanya dokter, kata keluarga, saya itu hampir diperkirakan sudah seperti mati mas. Detak jantung nggak ada, nafas pun nggak ada. Dia bisa dikatakan mati suri. Dan saya mengalami kejadian yang bisa saya katakan antara bahagia dan gimana gitu. Soalnya gini, waktu saya berhenti itu mas, bernafas, saya seperti di alam lain. Waktu itu saya masuk seperti, ya bukan tempat pernah saya kunjungi, itu pertama tempat yang saya kunjungi, seperti taman indah sekali. Selama perjalanan saya itu rumput hijau segar, bunga-bunga di mana-mana, dan di depan saya itu ada sebuah gerbang emas, gedenya sekali mas, di luar biasa. Setelah saya mau masuk, saya itu merasakan ketenangan di situ. Saya sempat berbicara sendiri dalam tempat itu kan, karena sepi. Kok di sini enak banget, saya nyaman, saya mau di sini aja. Saya sempat ngomong sendiri itu. Tiba-tiba itu ada sebuah sosok yang menghadang saya mas. Dia sosoknya ya seperti manusia, tapi wujudnya cahaya. Wajahnya itu silau sekali, seperti jubah putih bersih, seperti cahaya itu mas. Dia bilang gini, kowe iki ning kene arep ngopo? Kalau dalam bahasa Indonesia itu, kamu di sini mau ngapa? Katanya dia bilang gini lagi, kamu belum saatnya di sini, pulang. Belum saatnya di sini kamu. Masih banyak orang yang menunggu kamu, masih banyak orang yang minta pertolongan kamu. Kamu pulang, keluarga menunggu, tugasmu masih banyak, pulang. Setelah itu orang seperti sosok cahaya itu bilang, sebelum saya terdiam mas. Saya sebenarnya masih pingin di sana, tapi karena sosok itu bilang saya suruh pulang, saya berpikiran untuk pulang. Dan ada seperti keluarga kayak manggil, Bel pulang. Tiba-tiba saya buka mata, saya sudah di tempat ranjang rumah sakit itu mas. Tapi kondisi saya nggak bisa gerak, cuma mata yang bisa lirik kanan kiri. Kok pada nangis semua? Setelah saya sadar full, katanya saya mengalami mati suri. Dan saya masih penasaran, di alam sana itu tempatnya apa? Tempat apa namanya? Setelah saya pulang dari rumah sakit, udah pulih semua, pulih dalam kondisi badan pulih, saya bilang sama sesepuh yang di daerah saya, ya termasuk kakek. Saya bilang, ternyata kakek pernah mengalami kejadian sama seperti saya. Saya bilang sama kakek, Mbah, saya ngalamin seperti ini. Sana itu sebenarnya tempat apa? Kok nyaman banget?
kata kakek juga pernah ngalamin di sana. Di sana itu katanya kalau nggak salah itu namanya alam malakut. Alam malakut katanya tempat tamannya para malaikat, taman di depan surga, entah surga yang mana nggak tahu. Nah, mulai dari situ saya sekarang itu punya, kalau kadang orang bilang kamu siap mati, saya belum siap mati karena belum punya bekal. Kalau saya beda, Bang, saya siap mati. Kenapa? Karena mati itu enak dalam keyakinan saya pribadi loh. Karena kalau kita mati dalam kehidupan sehari berkelakuan baik, insya Allah di sana langsung dikasih tempat yang terbaik.